Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-ghurri al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat yarhamukallah fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pimpinan lembaga Al-Utsaimin, Al-Fauzan, Al-Utsman dan SDIT Imam mohon izin sejam ke depan Anda duduk di atas, antum duduk di bawah sebentar. Lepas itu saya duduk lagi di bawah. Nah, saya duduk di atas supaya nampak semua. Kedua, badan lah melobby timbangan, jadi baselo ndak lama tolong. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridai oleh Allah SWT, menambah, mengikat, menguatkan iman, ilmu dan persaudaraan kita. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali diberikan Allah kebaikan dan menjadi orang-orang senang dan bahagia di dunia sampai ke akhirat nanti. Ya, duduk-duduk ini bukan duduk sembarangan, karena kalau tidak dengan niat berat. So di ujung hari kan, saya tahu dari pagi, mungkin sebagian dari subuh lagi ya, dari sebelum subuh kita mungkin sudah beraktivitas dan akan nyambung terus nanti. Tapi insya Allah dengan niat yang ikhlas, yang berat terasa ringan, yang susah terasa mudah. Apalagi apa yang Allah janjikan dengan majelis-majelis ilmu seperti ini berupa ampunan, rahmat, ketenangan dan ampunan dosa dari Allah SWT. Masya Allah, bergabung dengan kita alumni ada ya, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan mengaji ini kita semakin dekat dan kuat berjalan di atas ajarannya. Kadang-kadang kita merasa saja, tapi ternyata kita jauh dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya perlu kita untuk berilmu supaya tidak ragu-ragu dan supaya tidak salah melangkah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, melanjutkan kajian singkat ini, Mujmalul Usuli Ahli Sunnati wal Jamaati fil Aqidah, yaitu rumusan singkat pokok-pokok dasar Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berakidah. Ada banyak semua mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi
Kadang-kadang kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la yuqirru lahu bizaka. Berapa banyak mengatakan ada hubungan khusus dengan si Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Laila tidak menerimanya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Sakitnya tuh di sana. Kalau di sini sakit masih bisa diobati. Tapi kalau sudah di tepi telaga kita ditolak, tak ada obatnya kecuali menyesali diri. Maka di sini kita belajar bersama-sama. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, masih dalam manhaj atau qawaid usul fi manhaji at-talaqqi wal istidlal, yaitu kaidah dan landasan-landasan manhaj talaqqi, menerima ilmu, wastidlal, dan menggunakan ilmu itu menjadi dalil, mengambil pendalilan. Sudah kita sebutkan kemarin, saya ulangi secara ringkas, bahwa pokok sumber akidah Al-Quran, Sunnah, dan ijma' as-salaf. Jadi akidah ahli sunnah itu diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' as-salaf. Bukan dari qiyas, bukan dari perasaan, bukan dari ilustrasi, bukan dari visualisasi, dan seterusnya. Jadi sunnah Nabi yang sahih. Yang kedua, semua yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diterima. Tidak boleh dibedakan antara yang mutawatir dengan ahad. Asal hadis sahih wajib diterima. Dan kalau tidak sahih wajib ditolak dalam akidah. Ini kadang-kadang terbalik pula, sahih tapi ahad ditolak, palsu dan maudhu' diangkat-angkat. Contoh konkret kan, Allah mawjud bila makan. Itu hadis palsu dari Ali bin Abi Thalib, tapi bisa membuang ribuan dalil Al-Quran dan hadis. Tapi ketika ada hadis nuzul datang, tapi banyak perawi dalam kutub sittah, tapi karena tidak mutawatir ditolak. Padahal fi qimmatis sihah, di puncak kesahihan hadis. Lalu kita mengaku sebagai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya perlu kita mengetahui dasar-dasar ini. Yang ketiga, bahwa rujukan kita memahami Alkitab dan Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya. Jadi Al-Quran yang Quran, hadis dengan hadis, atau Al-Quran dengan hadis. Sebab apa? Itu yang diyakini oleh Nabi SAW. Sebab keyakinan Nabi kita ketahui dari ucapannya, dari perbuatannya. Bukan orang yang lebih paham tentang hadis Nabi dari Nabi, dan bukan orang lebih paham tentang maksud Allah dari Allah sendiri. Makanya menjelaskan Al-Quran mesti dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi SAW, bukan dengan pikiran dan perasaan. Bukan dengan pikiran dan perasaan. Wa fahmis salafis salih, dan pemahaman as-salaf. Siapa as-salaf? Nabi dan para sahabat. Kenapa kita khususkan Nabi dan para sahabat? Karena generasi yang semua personilnya selamat dari aliran menyimpang dan sesat hanya generasi sahabat. Kalau generasi tabi'in ada yang tersesat, tabi'in ada yang tersesat. Kalau generasi kita hari ini banyak yang tersesat. Tiap hari kita dengar Muslim Pancasila. Kemarin Muslim Nusantara belum selesai masalah, timbul Muslim Pancasila. La ilaha illallah. Kemarin baru cerita tentang mimpi bertemu Nabi tiap malam, sekarang bisa bertemu Nabi tiap malam. Datang lagi bisa nelpon Allah dan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Mi'raj 70 kali. La haula wala. Jadi subhanallah, memang menjamur kesesatan ketika ilmu tidak menempati supremasinya. Jadi ilmu tidak lagi menempati supremasi. Ya, karena kita hari ini lebih menghargai kaki daripada menghargai kepala. So, coba lihat kepala Habibie berapa dihargai orang per pekan?
Hah? Dilepas itu saja. Tapi ke kaki Ronaldo, weh, berapa gaji Ronaldo seminggu? Berapa set? Hah? Salah hitung aja tak? 3 triliun sebulan tak? Sebulan. Ulang dia, tengok. Hampir 1 triliun per pekan. Berarti 3 triliun itu per bulan. Makanya dapat meleo jandung, meleo nak yatim dia. Coba kat dengan band saat itu. Lebih begitu sekarang buat. Sebab orang lebih menghargai kaki daripada kepala. Makanya sekarang ilmu tidak mendapatkan supremasi pada sebagian besar orang. Juara internasional, hafiz Quran, termuda sedunia, nggak ada prestasi, tapi dapat God talent, God keahlian namanya God tahu. Untuk kabupatennya mati juta dapat dia. Iya dah. Awak cerdas cermat dulu, dah dapat apa je? Piala awak dia ambil oleh deknya. Pialanya apa 3 kecil, pialanya biaya. Asikola tak uyungnya. Asal itu saja kira anti-biti, ndak boleh. Tapi juara bulu tangkis semiliar. Coba yang kaum muslimin. Ya kita nunggu Umar bin Khattab, ya, yang memberi gaji guru TPA 10 dinar sebulan. Ya, atau nunggu Muhammad Al-Fatih yang guru TPA 20 dinar per bulan. Tolong hitung Ustaz Bima. Siapa ni? Zahabi. Zahabi ni? Hitung 20 dinar berapa itu? Lebih je 90 juta. Usulkan ke abinya di Usaimin. Gaji guru Al-Quran. Kalau sepakat gimana je, kita setuju. Tak usah 10 dulu, 5 dinar sebulan. Guru Quran setuju. Gimana Usman? Dah bisa 5 dinar gaji guru sebulan? Harus diupayakan itu. 5 dinar sekitar 20 juta sebulan. Ambo kalau la 5 dinar gaji di Usman, ambo ganti di Win, pindah ke Usman. siap. Sudah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi kini yang berharga kaki lebih. Makanya orang berpikir banyak dengan dengkul. Jadi makanya menjamur aliran-aliran sesat. Allah musta'an. Nah kita ini harus jadi bentengnya. Keluarga Utsaimin, keluarga Fauzan, keluarga SD, keluarga Usman. Makanya kita duduk ini. Tidak lama sejamnya. Itu habis setengah jam. Tidak kasur. Nah sebentar insyaAllah. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kenapa pahamus salaf? Karena paham mereka terjamin kebenarannya. Karena di masa as-salaf tidak satu pun aliran kecuali ahlus sunnah. Tidak ada yang klaim ahlus sunnah yang lain kecuali sahabat aja. Dan tidak ada sahabat yang masuk aliran menyimpang. Lahir Qadariyah, tidak sahabat masuk. Lahir Murji'ah, sahabat tidak ikut. Lahir Khawarij, sahabat tak terdaftar. Lahir Syiah, sahabat tak menyebelah. Semuanya di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi sehingga mereka lah pemahamannya yang dijamin kebenarannya. Sedangkan pemahaman yang keluar dari itu tidak dijamin kebenarannya. Dan yang setelahnya kalau di atas jalan mereka kita katakan benar. Tapi kalau keluar dari jalan mereka mungkin keliru. Nah, kemudian yang keempat, usuluddin. Semua pokok agama itu sudah dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang tertinggal. Pokok-pokok agama. Cabang-cabang, ya pasti ikut pokok. Cabang-cabang mesti ikut pokok.
ranting-ranting pohon itu ikut pokoknya. Jadi dikembalikan ke asal. Nah, apapun masalah seperti kata Imam Syafi'i, ma nazalat bihadil ummah nazilatun illa wa fi kitabillahi wa fi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fiha. Tak satu pun masalah kontemporer yang tak pernah terjadi zaman Nabi, terjadi zaman ini, pasti dalam Al-Quran, pasti dalam hadis ada jalan petunjuk di dalamnya. Karena pokok-pokok agama sudah dijelaskan semuanya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, sekarang dengan apa teori ekonomi yang berkembang pesat hari ini, semuanya istilah-istilahnya banyak, tapi pokoknya ada tersimpul dalam ar-ribawiyat as-sittah. Masuk riba ini tidak boleh, masuk riba ini tidak boleh, masuk riba ini tidak boleh. Diketahui oleh yang tahu, tidak diketahui oleh yang tidak belajar. Nah, kemudian at-taslimu lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, mesti berserah diri sepenuhnya kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, karena Allah dan Rasul mutlak benarnya. Nah, maka tidak boleh satupun dari Al-Quran atau Sunnah ditentang dengan qiyas, ditentang dengan qiyas. Tonton tahu tidak siapa yang pertama menggunakan qiyas? Iblis. Langsung tersesat. Apa sebab? Dia menentang perintah Allah dengan qiyas. Mallazi mana'aka, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang melarang kamu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, main kiasnya. Ana khairum minhu, khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebab dia belum Allah minta ditafsirkan, dia sudah menafsirkan. Apa tafsirnya? Bahwa sujud ke Adam menghinakan dia. Coba kalau dia berpikir seperti berpikirnya as-salaf, kalau perintah Allah pasti mengangkat kita. Sah? Kalau perintah Allah pasti mengangkatnya. Makanya malaikat tetap terangkat, iblis terlaknat. Apa-apa? Menggunakan qiyas, bahwa seluruh menunduk adalah penghinaan. Coba bayangkan, tuan-tuan menunduk sujud, penghinaankah atau kemuliaan? Tolonglah jawab. Kemuliaan. Allah, Nabi katakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba paling dekat kepada Rabbnya ketika sujud. Nah, kalau didekatkan ke Allah pemuliaan atau apa? Penghinaan. Sedekat-dekatnya antum dengan presiden. Misalnya ketika dijemur di 17 Agustus. Antum menganggap itu penghinaan atau pemuliaan? Dapat kehormatan dari presiden. Saya dijemur tanggal 17 Agustus. Pemuliaan. Tidak semua yang mesti diletakkan duduk di belakang itu penghinaan. Seperti presiden dalam mobil, duduk di mana? Ajudan yang di depan. Kalau dimaknai bahwa di belakangi adalah penghinaan, itu kias yang keliru. Nah, iblis keliru pakai kias sehingga dia tersesat jalan. Makanya tidak boleh ditentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi, zahir dan batinnya, dengan kias-kias. Jelas ya? Nah, apalagi dengan perasaan, apalagi dengan perkiraan, apalagi dengan perkataan si fulan. Nah, baik, ini ulang kaji tapi dah habis setengah waktu. Baik, yang ke-6, al-aqlus sarih muwafiqun linaqlis sahih. Akal sehat pasti sesuai dengan dalil nakli yang sahih. Apa dalil nakli yang sahih? Misalnya
bahwa secara akal sehat Allah yang kuasanya tak berbatas bebas melakukan apa yang dia kehendaki. Ini secara akal sehat. Lalu dalil mendukungnya. Dia begini, dia begini. Lalu datang akal yang tidak sehat, ingin mengatur Allah sesuai dengan keinginan akal. Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini, tapi Allah yang bilang begitu tidak, Allah salah cakap kan, sama dengan itu, Allah salah cakap, atau Allah bicara tak dipahami oleh kita. Subhanallah, orang-orang tidak paham tapi diridai, mustahil. Bukankah sahabat itu generasi yang diridai Allah radhiyallahu anhum, generasi terbaik? Lalu antum tuduh dia tidak paham ayat Quran, tidak paham ayat sifat. Di mana antum meletakkan? Tidak punya malu kita mengatakan sahabat mufawwid, tidak tahu bahasa Arab. Terus datang orang di abad keempat pandai bahasa Arab, ditakwilkannya. Oh, sahabat tidak tahu makna ini dulu. Hanya Allah yang tahu. Kalau kami tahu, takwilnya ini. La haula wala quwwata illa billah. Inilah akibat cerdas tetapi membuat cemas. Edisi selanjutnya lihat di diktar nomor 60 berapa kemana? Nah, cerdas cemas. Dulu cerdas cermat, sekarang cerdas cemas. Semakin cerdas semakin cemas. Tidak bisa dikritik, tidak bisa diluruskan. Kalau diluruskan pasti niatnya salah, pasti niatnya tidak baik. Ada orang meluruskan. Ini cerdas seperti ini. Tahu tidak tuan-tuan, Fir'aun kenapa marah sama Musa? Kalau ada yang tahu, saya tanggung makan malamnya atau satenya. Saya masih ada untuk sate, belum. Ustaz tidak ingat ke saya. Nah, nanti insya Allah Ustaz ya. Kenapa Fir'aun marah sama Musa? Karena Musa itu menjelaskan kepada Fir'aun padahal anak angkatnya. Besok kaji. Besok kaji kan boleh aja nya. Bukan karena besok kaji. Karena Fir'aun itu anti kritik. Jadi semua yang mengikutinya enggak semua. Angguk sudah, iya tuak, batu itu tuak, kawin tuak, dan Tuhan, ya. Lah, tidak ada orang bagak berdoa ya. Sopo sodo dia ngatur ya. Jalan kalian lain. Tidak satu pun yang protes. Lalu datang Musa berani-berani mengkritik Fir'aun. Jelas? Saya tidak la alamu ilahan ghairi, tidak tahu saya ada Tuhan selain saya. Kata Musa, ada Rabbi wa Rabbuk, Tuhanku dan Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi. Setelah dapat kritik langsung bongi. Kemudian langsung bongi. Ini kalau tuan-tuan tidak mau dikritik, jangan tampil depan publik dah. Jangan di live streaming kan buat. Dulu lah mau dibujuk-bujuk ni le streaming Ustaz. Dia jelek, tahu nak kena kritik suiran. Kesan ya dia. Sekali-kali buka komentar dia mah azab kena rujak. Kena rujak, tentu rujak. Pakai cukup, pakai kecap. Kadang pakai apa belacan macam-macam. Cuma le tukang rujak tengok nakal jadi sekian dan sampai ke rumah kan. Edit sampai ke profilnya dan tengok ni warna bota je banyak. Leon tak bota banyaknya. Angka 2 uang tak bota, uang hasad pula. Iya. Nah hasad. Nah, ala kulli hal. Jadi kalau tak tahan dikritik, jangan bicara depan umum, duma aja lah. Jo bini je bercerita. Nah. Itu pun jo bini kena kritik jo. Cerita lah maknanya. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi akal sehat takkan bertentangan dengan nakal yang sahih. Itu kaedah. Kalau terjadi pertentangan,
pasti salah satunya bermasalah. Bisa nakalnya tidak sahih, artinya dalil tidak sahih, atau akalnya tidak sehat. Apa contoh tadi? Contoh sudah kita contohkan kemarin ya. Nah, Allah wujud bila makan. Ini akalnya tidak sahih, maka akan bertentangan dengan akal yang sehat. Apa sebab? Karena tidak semua sesuatu itu bertempat sahih. Nah, tidak semua sesuatu bertempat. Banyak kan ada tunjukkan antum. Akal antum ada di mana? Tapi tadi dia apa di dengkul. Ada yang bilang di kepala, ada yang bilang di jantung, di dada. Taib, ada tempat. Nah, ada tempat, tidak menempati dia. Ilmu kita, setiap kita duduk begini kan ada tambahan ilmu tuh. Masuk dia kan? Di mana tempatnya? Ada tempat? Ada tempat. Antum pasti nunjuk ke sini. Sah? Cuman dicoba buka. Ada biaya untuk operasi otak ya? Kita minta kawan-kawan ini untuk salah satu orang jadi relawan. Nak cari otaknya bulan ini kan tentu beda dengan bulan depan kan. Di mana tempat ilmunya itu? Pada ilmu itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada sifatnya? Ada. Ilmu si bulan lebih banyak dari ilmu si bulan. Ilmu si bulan lebih bagus daripada ilmu si bulan. Sah? Ilmu si bulan menyenangkan, ilmu si bulan menyesatkan. Ada? Taib. Ada tempatnya? Tidak. Kemudian ketika mereka mengingkari Allah di atas aras, karena kalau di atas mesti berbatang tubuh, mesti berjisim, keliru lagi, tidak benar. Karena tidak semua yang di atas atau semua di sesuatu tidak mesti berbatang tubuh. Apa contohnya? Nih suara saya ini sampai pakai apa? Itu gambar itu pakai apa? Ngirimnya pakai apa? Pakai HP. Dari HP ke HP itu pakai apa? Kan di HP ini pindah ke HP antum, ini pindah ke HP saya, pindah ke HP yang mengikuti yang nonton sekarang di berbagai tempat. Pakai apa pengantarnya? Gelombang elektromagnetik. Ada batang tubuhnya? Tapi bisa membawa beberapa gigabyte berat yang dibawanya. Tidak ada batang tubuhnya. Kenapa antum kalau Allah di atas aras mesti berbatang tubuh? Maka nakal atau akal tidak sehat lagi. Memaksa sesuatu yang tidak pasti dipaksa. Jelas ya? Jadi kalau sempat gelombang elektromagnetik ini berbatang tubuh deh, sepaya-paya kita berjalan. Kan? Terbayang tuh enggak? Besilang ali tuh, orang nelpon kiri kanan ngejetit begitu terus kita. Untung tidak ada batang tubuhnya, sah. Ini kan ada melintas sekitar sitarnya, tidak ada batang tubuh. Berarti mengharuskan kalau Allah di atas aras mesti berbatang tubuh, atau istilah mereka mujassimah, mujassam adalah akal yang tidak sehat. Makanya tidak mau menerima nakal yang sehat. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Atau yanzilur Rabb. Karena apa? Akalnya tidak sehat. Tapi akal-akal yang sehat, para sahabat tak pernah seorang pun yang mempermasalahkan itu dari Nabi SAW. Lalu antum tuduh sahabat tidak paham maknanya. Lihat no? Asalnya Nabi sahabat tidak paham bahasa Arab. Wih, tonton kuliah di Darun pandai bahasa Arab. Ya, sahabat itu sejak dalam kandungan lah bahasa Arab, nyusu bahasa Arab, main-main pakai bahasa Arab, nyanyi bahasa Arab, mati bahasa Arab. Sudah itu tidak lepas bahasa Arab, tidak masuk akal. Akal tidak sehat. Akal tidak sehat. Tiba-tiba datang orang yang di abad keempat, sahabat tidak paham dah, takwid deh, surah Allah Ta'ala aja lah makna.
Nah, tapi kami faham makna. Masya Allah. Lah baca kitab Yunani langsung faham makna Quran. Ya, sahabat tak baca kitab Yunani tak faham bahasa Quran. Hebat bahasa Yunani pada bahasa Arab Al-Quran. Ini adalah tanda akal tidak sehat. Makanya mesti bertentangan dengan dalil. Jelasnya yang ketujuh, mesti senantiasa memegang lapas-lapas yang syar'i dalam akidah dan menghilangkan lapas-lapas yang tidak syar'i atau bid'ah. Apa contoh? Masalah jisim tadi, masalah jauhar, masalah arat, bahwa setiap sesuatu benda itu mesti punya jauhar. Tahu jauhar? Nah, tahunya kau saya isnan belajar mantik. Pananglah. Lai, apa jauhar tu? Umi Johari? Bukan. Jauhar itu mesti punya zat, dan zat itu setiap zat benda mesti punya arat, punya sifat yang bergerak, sifat yang merubah-rubah, ya, yang berubah-rubah dari bergerak ke diam, diam ke bergerak. Misalnya marah, merah mukanya, derbuk hatinya, itu namanya arat. Itu. Nah, dan Allah mustahil disifati dengan itu. Kami tidak pernah menyifati Allah dengan jauhar, dengan arat. Antum aja yang paham kan itu. Kan ya? Kan lalu ketika belajar sifat 20 itu nak baca ayatnya sana 7 orangnya, tidak 20 dah, 27. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lafaz-lafaz seperti ini wajib dihindari. Atau misalnya ketika menjelaskan Allah punya tangan, ditanyanya tangan itu jariha atau ghairu jariha. Apa makna jariha? Hah? Jaraha maknanya melukai aslinya. Artinya tangan itu tangan yang berbuat berbekas pada sesuatu. Kalau jariha berarti panca, merupakan alat, anggota tubuh. Kan balik lagi ke jisim nanti. Kita buang kalimat-kalimat ini, tidak ada dalam istilah syar'i. Tidak digunakan Nabi, tidak digunakan sahabat. Siapa yang gunakan? Ternyata Cuaris. Cuaris Toteles. Nah, Cuaris Toteles. Dikun de onga Sokrates. Toaju Plato. Itu? Hah? Datuk Alexander yang Agung. Mereka tu kabar tidak ada husnul khatimah watira. Ada mati buat dosa wadang sudah, ada nak setengah kilo. Itu non wa ikut kaum muslimin dengan alasan mereka manusia paling cerdas. Salah lagi. Yang paling cerdas manusianya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan baca buku Cuaris, baca buku Ibnul Jauzi Al-Azkiya, bahwa manusia paling cerdas adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi yang lain dan para sahabat. Kan tidak semua manusia paling cerdas Aristoteles. Di abad modern Albert Einstein. Kene ilmu fisika tentunya ijalah paling cerdas. Tidak salah dulu ya. Hah? Dulu ilmu sampai situ kan ya so ya. Itu dia diajar dek guru itulah dapat dek guru. Nah kini makanya kita belajar bahwa manusia paling cerdas itu adalah para nabi. Yang paling cerdas di antara para nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kekaguman kita bukan pada selainnya, tapi pada manusia yang memang Allah sendiri yang memberikan SKCK-nya. Ada SKCK-nya, tazkiyah kurikulum PT-nya. Awak dapat apa nomor surat keterangan berkelakuan baik dari siapa? Dari siapa? Uang yang tentu elok uang kayak gitu. Kan ya, dapat di kepala sekolah. Kepala sekolah kan tentu elok uang yang muda awak gitu. Kan ya, dapat dari rektor awak. Rektor Allah lebih tentu elok uang yang muda awak. Kan ya? Iya enggak?
Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merekomendasikannya Rabbul Alamin, yang tahu yang tersembunyi apalagi yang terlihat dari seseorang. Jelas? Nah. Kemudian yang terakhir kemarin adalah al-ismatu thabitatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa maksum itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna maksumnya Nabi? Tidak satu pun syariat ini yang keliru disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bila beliau berbuat sesuatu yang salah, langsung dibenarkan Allah tabaraka wa taala waktu itu juga, ya, tidak dibiarkan Nabi berbuat salah. Kalau salah langsung Allah yang betulkan. Makanya Nabi alaihissalam tak boleh mendiamkan kemungkaran di depannya. Kalau kita isu oleh kan masih bisa besok, banyak orang tak tolak dia awak dah. Makanya awak tak berhak jadi Nabi nak, payah jadi Nabi tu. Kalau Nabi tak, banyak orang, sedikit orang, asal kemungkaran wajib dia katakan itu mungkar. Bagi Nabi SAW tak boleh mendiamkan kemungkaran. Kalau kita, kalau tak tolak ada iman lah, boleh diam tapi membenci dalam hati. Nah, kemudian juga umat ini secara kolektif juga maksum dari kesesatan. Kalau sudah ijma', itu ijma'nya umat ini maksum. Adapun orang perorangan tidak, orang perorangan tidak maksum, kecuali yang mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau ijma'. Oleh sebab itu tidak ada ketaatan mutlak ke siapapun dari makhluk ini, seperti kata Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, dalam kitab yang lain juga, bahwanya tidak ada kewajiban taat mutlak ke siapapun dalam masalah agama kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada Syafi'i, tidak kepada mazhab Syafi'i, tidak kepada Ahmad bin Hanbal, dan tidak pula ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada ketaatan mutlak. Makanya pernyataan Ahlus Sunnah di Indonesia mesti bermazhab fikih Syafi'i adalah kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Sebab menjadikan Ahlus Sunnah hanya pada mazhab Syafi'i. Padahal Ahlus Sunnah itu lebih luas cakupannya dari mazhab Syafi'i. Yang kedua, ini adalah potensi memecah belah umat Islam. Karena apa? Karena kalau di Maroko nanti mesti Maliki. Jadi kalau datang orang Syafi'i ke sana, oh anda bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah ini maksud Maliki. Orang India, Pakistan, Afghanistan, Hanafi. Berarti kalau pergi ke India mesti di Hanafi. Akhirnya kapan umat Islam mau disatukan? Makanya dudukkan siapa Ahlus Sunnah itu. Apa yang bermazhab atau yang tidak bermazhab? Yang Ahlus Sunnah dalam sunnah Nabi itu adalah Nabi dan para sahabatnya biduni khilaf. Bahwa Ahlus Sunnah itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Berarti kalau nak Ahlus Sunnah siapa? Yang beragama seperti Nabi dan para sahabatnya. Nah, baiklah kaum muslimin, ada syubhat lain yang sering disebutkan orang. Antum bisa langsung menerima dari Al-Quran dan hadis? Bisa kita belajar langsung dari Al-Quran dan hadis? Tidak ada jawaban. Tidak bisa. Kalau tidak coba Al-Quran nampak. Itulah gara-gara itu. Orang mengatakan kalau nak memaham Al-Quran mesti melalui ulama dulu. Nah, dan itu saya setuju memang. Ya, kalau nak memahami Al-Quran harus melalui ulama. Tetapi apakah
Kalau tidak ada ulama, lalu kita Al-Quran punya, ada terjemahannya, tidak boleh dipahami langsung? Tidak bisa? Weh, jawablah. Bisa sekali. Apa buktinya? Dulu ketika sahabat Nabi masih hidup, yang datang kepada Nabi itu, apakah yang bertanya ke Nabi semuanya ulama? Saya ulang lagi, apakah semua yang datang bertanya ke Nabi dalam masalah agama ulama? Tidak. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada penuntut ilmu, ada ulama besar, ada orang awam. Sah? Tapi kenapa kita larang orang awam sekarang belajar hadis langsung? Oh, enggak. Nanti berfatwa pula, mustahil orang awam kan berfatwa aja. Ada orang awam berfatwa, mufti tak pernah ganti doang dah. Jadi solo mufti kena ganti, tak ada kan kena ganti dah. Kan dia? Ada orang awam berfatwa aja. Halo, siapa nak tanya silakan. Ada? Disuruh khutbah tak isah dah. Ada cerita tak Buya Imam awak dulu dia pun ni Islamik kan. Jadi ada apa tu bertanya ke pengurus wajib tu Buya. Mungkin kamu Buya agak anda. Mungkin agaknya. Bekon sabun. Jadi nampak dia babai khatib dah amplop. Kita besi tanda ada apa dengan. Nah, babai amplop. Ni itu loh zaman kini Buya ya. Kan ya? Dulu kan tak ke amplop dah. Kan sabun tadi 10 dinar gaji sebulan. Dan kadang ada je cerita nak buang apa ndak nemu amplop nya, piti je temonya. Jadi kaum muslimin muslimat tanya dia, "Bapa itu buyanya?" 3,000 mah banyak duit malam ini dah tanya cik pacacu dah tanya. Malam ini cacu dah tanya kan. Itu tersinggung Buya pengurus jaga kan. Betul lah cara Pak. Ya, Pak. Jadi Jumat depan apa khutbah. Akhirnya buku khutbah baca cola Pak Dati dan bayi matu ibu. Oh, dah isaranya nya. Apa ni isar? Tak sonang dah. Kan tak sonang. Nah, tiba cerita Buya jaga lainnya Buya tamat darun lah kan. Beda Buyanya nya. Inyo dia bisa khutbah macam itu nya. Nya darun, nya dah lurunya nya. Kodok je kami nyalang apa nomor lah bahasa dia ampun di lapangan dek muzakaranya. Pulang ke asrama pelolok ndak ada tompek dong. Kan ibu ya. Jadi kalau ada nak nyambut sampai asrama ya. Tengok foto lama si terbuya. Kamar rompek kali rompek. Peti di situ sodok. Kompor di situ jual, sapu di situ jual, kuali situ jual, baju situ jual, meja situ jual, isi sampai boleh orang. Cetung dek tuan-tuan, ampek kali ampek, berapa meter? Ampek kali ampek 6 boleh, isi ampek boleh uang. Situ kursi, situ meja. Makanya kami tidak boleh bawa kelecor dah. Sang bantainya tak je mulia dah. Tu tidak sehat-sehat kami kah? Nyala telati apa sakit. Tu dia ambil selera makan, nya dulu biasa litak. Anak gini kan tak ambil semua makannya kan yang tahu. Makanya ketika lo mula makan dulu dicari itu nah. Lo mula makan tak kenal buat dor kan? Di dia sasanduk kenek dan embau cukamanya kan. Di nak raberan pasti kan. Curangnya ndak lainnya dan tamat darun gitu. Boy, nyapa itunya anak darun ndak ada sekenek makan. Generasi dahulu generasi Buya kan lah sekenek makan lagak mewah kan. Dahulu nambah asrama tapi ayu dia duduk makan di tabiang tu, selesai makan batu pinggan tu kan tengah kampung tu. Sudah itu ajun, dia nombok bawa nang sambil minum ayu.
Nah, itu jadi minum tak masa ayu tak sakit paui kami lah. Kini sekali ayu kurang masalah sakit paui kalian. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa pula sampai situ tadi saya? Hah? Khutbah. Enggak, memang harus belajar. Harus belajar. Nah, khutbah ya. Hah? Baik. Jadi tidak ada yang maksud bahwa kita beribadah bukan mengikut mazhab, berkeyakinan bukan mengikut pendapat orang, tetapi berdasarkan Alkitab was sunnah wal ijma' menurut pemahaman as-salafus salih. Kenapa? Pemahaman mereka yang dijamin dan diterima, dan ahlu sunnah mereka lah orangnya. Jadi bukan tidak dipakem oleh mazhab Syafi'i, keliru besar. Tidak dipakem oleh mazhab Maliki, nanti bertumbuk nanti lah. Padahal Imam Malik dengan Syafi'i guru dengan murid, Imam Syafi'i dengan Ahmad guru dengan murid, murid-murid Abu Hanifah juga sekawan. Tidak ada mereka membatasi dengan mazhab. Jelas? Jelas? Nah, ladoke uqatul jolil. Taib yang ke-9. Fil ummati muhaddatsuna mulhamun. Di dalam umat ini ada orang-orang yang Allah berikan ilham. Orang-orang yang diberikan ilham, bukan wahyu. Di antara umat ini seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fil umami muhaddatsun mulhamun. Di umat-umat terdahulu ada orang-orang yang diberikan ilham, diberikan semacam apa namanya? Ya diceritakan kepadanya kebenaran, ditunjukkan jalan kebenaran. Misal Luqmanul Hakim alal khilaf fihi, ini kan salah satu yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Apa yang dia ucapkannya seperti wahyu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim wala tusair khaddaka linnas, dan seterusnya. Semua ucapannya diabadikan Al-Quran, padahal dia bukan nabi. Di umat ini kata Nabi, wa bihadzal ummah law kana bihimul muhaddatsun fa Umar. Kalau umat ini kalau ada yang muhaddatsun yang dapat ilham, maka Umar orangnya. Makanya turun ayat khamar secara berangsur, boleh dikatakan dengan doanya Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamar itu keterangan yang syafiyan, yang membuat kami puas. Turun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi kan belum jelas tegas haramnya kan, baru disebutkan ada dosa, ada pula manfaat di dalamnya. Kan kemudian katanya Allah bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Turun lagi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Belum juga, baru turun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir. Terus fahal antum apa nih? Fahal antum muntahun. Qalu intahina. Dah. Umar juga yang mengusulkan, dulu kan istri Nabi belum bercadar, belum hijab, ayat hijab belum turun. Maka Umar pun mengusulkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi disebut Umar sebagai mulhamun. Baik, bagaimana kita menyikapinya? War-ru'ya salihah haqqun, dan mimpi yang salih itu hak. Seperti mimpi tentang azan, dan tentu saja yang paling tinggi mimpinya pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wahya juz'un minan nubuwah, itu bagian dari kenabian. Nah,
Wal firasatu shadiqah haq, firasat yang benar juga hak. Wa hazi karamat wa mubasyirat, dan ini adalah semacam karamah yang Allah berikan, dan mubasyirat membawa berita gembira, tapi dengan syarat bi syarti muwafaqati ahli syar'i, dengan syarat mesti sesuai dengan syariat. Wa laysat masdaran lil aqidati wala lit tasyri', dan tidak bisa dijadikan dasar untuk berakidah dan tidak pula dasar untuk membangun syariat. Supaya nanti datang orang, saya mimpi bahwasanya begini dan begini, lalu kita ukur dengan syariat, dengan dalil, ternyata tidak bisa disesuaikan. Seperti klaim sebagian orang-orang sufi yang mengatakan datang kepadanya Nabi bahwasanya dia boleh menikah dengan wanita manapun sekalipun anak kandungnya sendiri. Nah, ada aliran seperti ini di dunia? Ada. Pandai bahasa Arab? Pandai. Dari mana dapat? Manamat, dari mimpi. Sehingga dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Itu ada di berbagai negara. Ada berbagai negara. Alasannya apa? Saya yang berjasa membesarkannya, masa orang lain pula mendapatkannya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi tidak, dia tunduk kepada perasaan, kepada mimpi, kepada ya tadilah. Kadang-kadang mimpi bohong, kadang kita mengatakan mimpi bertemu Nabi hak, tapi yang mengatakan itu belum tentu shadiq, belum tentu benar. Buktinya orang yang ngaku dia bisa bertemu Nabi tiap hari. Aisyah aja yang paling dicintai tidak ketemu Nabi setiap hari. Jadi kaum muslimin dan muslimat kebanyakan, makanya coba usahakan bu ya anak-anak kita kalau bisa buat alat detektor mimpi, ya, untuk menjaga akidah. Ya, guru-guru apa ini, bagian apa nih Ustaz? Alat detektor ini bagian apa nih? Elektro ya? Bagian apa ini? Teknik ya? Fisika ya? Guru fisika siapa? Tolong. Tolong buatkan ini di tim untuk membuat penelitian, buat alat detektor mimpi, supaya yang setiap mengatakan mimpi bertemu Nabi, pasang alat itu keluar liar. Bohong misalnya, atau kalau lawannya apa? Resultnya sahih. Bisa? Ajukan ini programnya ke Ketua Penjaminan Mutu. Berarti alat dia periksa. Kan harus ada uji kelayakan, uji ke apanya. Jadi betul semua. Dimontor sih. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mimpi seperti apapun, walaupun itu benar, tapi bukan timbangan akidah, bukan dasar akidah. Ini harus diketahui. Karena tidak sedikit orang dengan mimpi menjadikan suatu amalan. Jadi satu amalan. Mana dapatnya? Mimpi yongnya. Itu yang diamalkannya. Tidak bisa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang ke-10, al-mira'u fid dini mazmum. Berdebat berkepanjangan dalam agama itu tercela, ya. Karena kalau berdebat aja kerjaan tidak akan bisa dikerjakan. Wal mujadalatu bil husna masyru'ah, tapi berdebat dengan jalan yang baik. Beda mira' itu mencari pembenaran, bukan dalil lagi yang main, tapi bagaimana pendapat saya ini harus diterima. Dikerahkan semua pasukan, dikerahkan semua buzzer, dicari semua referensi. Jadi semua referensinya bisa, ini lemah referensinya, referensi Syiah, tidak masuk. Ada orang untuk membenarkan akidah istighasah,
Coba bayangkan, istighasah dengan Nabi SAW, ambil riwayat buku sejarah. Nya tidak tahu dalam buku hadis mah. Tidak ada dalam buku hadis. Sayangnya orang ini, orang Libanon, kalau khutbah fasih luar biasa, memang fasih bahasanya. Tetapi dari sisi ilmu tidak sebahasa, tak setinggi kefasihan bahasanya. Cuman orang kita karena biasa keilmuannya lebih rendah, dianggap ini syekh besar. Saya sebut namanya Dr. Jamil Halim. Nah, selalu jadi rujukan ahli sunnah di Indonesia, Aswaja Indonesia. Dia mengatakan ambil hal yang membolehkan istighasah, bahwa riwayat dalam Tarikh At-Tabari, kemudian dalam Al-Bidayah Nihayah Ibnu Katsir, bahwa pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat, siapa namanya, Imran bin Husain atau selainnya, Al-Ala' bin Al-Hadrami, ketika menyeberangi laut, dia bilang wa Muhammadah, minta tolong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana syi'aruhum yauma idzin wa Muhammadah, wahai Muhammad, tolong kami. Subhanallah. Sebanyak ini ayat tentang wa idza sta'anta, hadis wa idza sta'anta fasta'in billah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kemudian bersepah ayat hadis dalam buku-buku hadis induk kutubus sittah. Kenapa pindah ke buku sejarah untuk mengesahkan itu? Karena memang dalam buku hadis tidak ketemu. Karena memang tidak disyariatkan seperti itu. Akhirnya orang yang paham, orang yang selalu dengan sunnah paham bahwa ini bukan ahli sunnah. Karena dasarnya bukan sunnah, buku sejarah. Kok capek-capek antum bawa buku sejarah ke sini? Padahal buku rujukan untuk, kan sama juga alat pemusik kemarin. Masih ingat surat pemusik merujuk kitab Murujuz Zahab lil Mas'udi, pengarangnya Syiah. Baik. Kemudian juga nukilannya juga tidak sempurna. Ala kulli hal, dah lewat dah, jangan diukir lagi. Nah. Dah ma'asyarul kiram rahmat Allah. Ternyata setelah diteliti lagi di kitab sejarah itu tidak ada sanadnya pula. Ya, siapa perawinya, penyebutnya disebutkan oleh Umar bin Saif. Siapa Umar bin Saif ini? Seorang yang disebut oleh Imam Az-Zahabi Rafidiyun kazzab. Rafidiyun kazzab. Berarti istighatsah ini berasal dari agama Rafidah Syiah. Dilewatkan oleh seorang perawi Syiah dusta. Enggak sampai ke sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kawan-kawan ketika dapat video tuh, oso dapat ayu di tengah-tengah padang Sahara sudah. Oh mantap bunyinya, mantap hujah. Makanya tali dusta itu pendek kawan. Tali dusta itu pendek. Ketika antum mencoba menyamakan, memirip-miripkan Yohanes 3:16 dengan Maryam 30:31. Kan Yohanes kan diterbitkan orang, tinggal baca Yohanes selanjutnya. Alam ikola sebu menjolen-jolen, ini tukang jolen tak jole codoren. Tukang jolen bingung. Kemungkinan kalau masalah keyakinan jangan kemungkinan lagi. Nah, ini tafsir ini menurut orang yang bacakan apa maklumnya? Di Yohanes itu sendiri yang dimaksud memang anak Tuhan, bukan Mesias, bukan sebagai utusan, tapi anak Tuhan. Itu dimiripkan dengan ayat tauhid, ini Abdullah. Makanya tidak usah main-main lagi kawan. Ini namanya mira, mencari pembenaran.
apapun konteksnya, nya memang salah. Apa diben mimbar ke uang di depan anak orang Islam, dibuat mimbar untuk orang yang non Muslim. Nah itu tidak toleransi. Itu namanya kolaborasi. Jendoket-doket jumang bahaya. Umar bin Khattab kalau lewat gereja laju, ibaratnya kalau 20 nya boleh ya 122 di bawah situ dah. Apa sebab? Sebabnya kono togang dek Nabi yang buka-buka lembaran Taurat cabut dek Nabi nak sosiangnya, nak sosek jangan kita wacong ke uang lah. Padahal setan takut sama Umar, ikut nama dangu takut ke setan sudah. Jadi apapun konteksnya, jadi buat tak. Iya, di Usain bin atau Utsman jalan tak dilu, jadi buat juk. Ya, toleransi bukan ada mencampur adukkan agama, tidak, bukan memirip-miripkan. Ingat, keedah Nabi dalam beragama dengan agama lain adalah mencari perbedaan, bukan mencari persamaan. Itu manhajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Suka yang tak suka terserah, karena ini yang ditekankan Nabi. La tattabi'unna sanana allazina min qablikum. Nabi melarang kita mengikut orang terdahulu, apalagi membenar-benarkan apa yang mereka katakan. Apapun konteksnya salah besar. Apapun konteksnya. Maksud itu maka turun bazar sudah. Maksud itu turun bazar nanti. Tidak perlu kaum muslimin. Barang yang sudah jelas seperti itu, baca ya hadis itu sampai selesai, nampak makna yang dia maksudkan, tidak perlu penafsiran yang lain lagi. Kemudian baca dan jujur. Ya sebenarnya kalau jujur aja terjemahan ayat 30 selesai masalah, sah? Kan ya? Kan enggak, terjemah 30 enggak diwacong, uangnya wacong, dia bawa dia putra Allah, sah? Awak enggak sampai ini hamba Allah. Di situ masalahnya. Nah, sumber masalah pertama apa dia buat jual, itu masalah. Bang subhat itu jadi dibuat karena Nabi katakan, "Faman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram." Jadi yang subhat jangan didokek-dokek. Nah, cuman tu tialah ndaklah terkenal lu ada tu adalah salah niat lu aja dia lah. Ya. Nah, lejo terkenal dokek-dokek subhat. Khalif tu'raf. Nah, itu jadinya. Buat yang menyimpang dari yang lain nanti Anda dikenal oleh orang banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, situ bangi ke uang. Kalau kalian nak numpang tenar ke dayannya. Kamu tak apa terkenal tapi salah. Lebih baik terkenal benar. Wa masahhan nahyu anil khawdi fihi wajib imtithalu dzalik. Segala hal yang tak boleh kita mendalam-dalam berpemahaman di dalamnya wajib ditinggalkan. Wa yajibul imsak anil khawdi fi ma la ilma lil muslimi bihi. Tidak boleh terlalu mendalami yang kita tidak punya ilmunya seperti tadi. Kalau di atas berarti menempati, berarti dia jisim, berarti ini. Itu apa untuk mendalami itu? Tidak ada gunanya, tidak ada satupun yang pergi penelitian ke aras. Ya, tidak cukup dananya, tidak cukup masanya. Nak ajukan dana untuk SPBD tidak ada PT. Keluar nanti SPBD tidak cukup masa. Sebab menjelang ke langit pertama berapa jaraknya? Langit 1, langit 2, 500 tahun perjalanan. Itu bila sampai ke aras umur tidak sampai 1 tahun perjalanan. Jadi oleh sebab itu yang begini jangan didalami. Terima seperti yang disampaikan, jangan dicoba-coba untuk membahas dan mengilustrasikan. Nah, yang ke-11 wane ya swantong yajibul iltizamu bil mahajil wahyi fir raddi kama yajib al-i'tiqadi wa taqrir fala turaddul bid'atu bil bid'ah wala yuqabalu tafridu bil ghulu wala al-aks. Dalam menolak kebatilan kita juga tidak menolak dengan kebatilan, wajib dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad, Ahmad bin Abi Du'ad meminta Ahmad menggunakan logika saja, jangan pakai Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Ahmad, saya tidak mengenal agama ini kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal agama Islam sebelum Al-Quran dan Sunnah. Nabi kenal dia Islam sebelum turun Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Berarti akal tidak berguna sama sekali tanpa Al-Quran Sunnah untuk agama ini.
Paham tuan-tuan? Itu buktinya orang tu jahiliyah karena akalnya, orang tu jahiliyah karena perasaannya. Kapan Nabi baru tahu agama? Setelah turun kepadanya Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini Ahmad bin Abi Du'ad nak balikkan kita ke jahiliyah. Oh, harus pakai otak je. Memang Nabi tak pakai otaknya. Nabi tak pakai otak baca Quran? Pakai. Cuman otaknya tak dipaksakan untuk memahami yang tidak disuruh. Seperti apa dikabarkan, selesai. Seperti apa diberitakan, diyakini. Jangan mencoba-coba membahas yang tidak kemungkinan kita membahasnya. Tidak ada kemampuan kita. Demikian juga menolak pendapat itu tidak ditolak dengan bid'ah pula. Dibuat pula bid'ah seperti yang dilakukan oleh kaum Al-Syairah, menolak Mu'tazilah dengan bid'ah ilmu kalam pula. Akhirnya apa? Seperti kata sebagian ulama mengatakan mencuci kain kotor dengan air najis. Bros ya? Hah? Baju sudah kojo bapolo-polo atau balumpu-lumpu bali, nah sudah itu ini ayo kencang nang tadinya. Hah? Suara nak nampung buayu ditampung, itu jadi nyuci bros ya? Tak begitulah. Menolak bid'ah dengan bid'ah, menolak non sunnah dengan non sunnah, sama dengan mencuci kain kotor dengan air najis, tidak akan bersih. Jadi menolak Mu'tazilah dengan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh para a'immatus sunnah. Cuman sebagian mereka ada yang tewas syahid di tangan penguasa zalim yang menerima pembisikan dan pembusukan ahli bid'ah. Memang ciri khas ahli bid'ah itu selalu memprovokasi pemerintah yang berkuasa sepanjang masa. Tetapi Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah meluruskan dengan ilmu dan sunnah. Ya, meluruskan dengan ilmu dan sunnah. Yang ke-12. Kullu muhdatsatin bid-dini bid'ah. Ini yang tidak bisa diterima oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah pasti tidak terima. Ya, namanya ahli bid'ah tentu tidak mau dikatakan sesat. Sah? Tapi apakah ahli sunnah terima dikatakan sesat? Saya ulang, ahli bid'ah pasti tak terima dikatakan sesat. Sah? Tapi ahli sunnah mau dikatakan sesat? Weh, ahli sunnah mau dikatakan sesat? Enggak. Jadi sama-sama enggak ngaku sesat. Oleh sebab itu sesama sesat jangan jadi makanya gimana antum bisa pasti tidak sesat? Kata Nabi, ikut seperti apa saya dan para sahabat saya beragama hari ini. Selesai. Jelas? Oh, sebulan katanya dia tidak sesat Ustaz, tapi buat seperti selain daripada buat Nabi dan para sahabat, menurut dia tidak sesat. Nyambung sepada kodok mesti maji dulu sosenya indah ada yang nya. Awak dah bersoju kayaknya nya kacu gambar kan sosenya indahnya nya dan tantun lo kasih peta di tangan awak reporter lo ya sosenya indahnya itu batin ya berikutnya tahu ya Ustaz batanya ke orang Turki bersoju orang Turki ngerti tidak malah dah. Tanya lah kau India nih tanya Afrika ada di tulang nyawa Afrika lah ke sosial akhirnya nantilah niya mano maninya madan diri saya loyongnya ada sekolah dia apa merawainya dan di mana sekolah darun iya sosial ini kan iya tiangnya tadi apa nak ngaku nya san kecen si ko jalan loyong nya delan mulai tahun si ko nya jadi yang tahu yang sesat orang yang tahu jalan yang benar, tapi orang yang tak tahu jalan benar takkan pernah mengetahui si fulan sesat. Makanya yang sanggup menunjukkan ini sesat yang tidak sesat itu hanya yang tahu sunnah. Yang tidak biasa dengan sunnah
mereka tak akan bisa mengatakan sebulan sesat. Akhirnya keluar rumus, tidak boleh saling menyesatkan. Jangan salah menyalahkan. Apa sebabnya tak tahu salah dia? Di sinilah penting kita mengenali yang benar. Jelas? Di mana jalan benar? Bukan karena merasa benar semua, tidak. Bukan merasa bahwa kita salah satu-satu yang benar juga, tidak. Yang lain juga ada benarnya. Cuman masalahnya banyak masalah di sini kita benar karena mengikuti Nabi yang selalu benar, sahabat yang juga mengikuti Nabi yang benar. Sedangkan si Fulan kan tinggal tanya, Buya, yang Buya lakukan ini ada nggak dilakukan Nabi? Oh, nya tak begitu, buat kamu dudungnya. Ikut Nabi jawab. Kita akan buruk. Berapa cara? Nya Allah Taala sabui dah Buya, in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum. Kalau ikut kemauan kalian oleh Nabi, susah kalau beragama tu. Nah, kini yang kita buat kemauan kita atau kemauan Allah? Ya jawab buangnya, tapi alasan baik teh Allah Taala nya. Buya, nan elok do Allah ditemo deh, mana bukti? Tu contoh Nabi lawat tilangnya. Itu dia. Contoh Nabi ndak ada Buya. Lah joleh ndak kan contoh Nabi. Jadi kalau nak contoh Nabi, ikutin cara Nabi. Ikut joleh ndak contoh cara Nabi. Wah, orang yang sejak selama Madinah yang kapak berpulangnya. Uang panjang itu berpulangnya kapak berpulangnya. Paham tak? Kapak kan pocar dia kayu roh. Kalau panjang dengan kuyak ditauin. Nyenyo tu kan kuyang tahu. Awak tu kan je. Awak tertuduh boh tukang kuyang. Nyenyo tu kan kuyang tahu. Yang membuat jalan lain itu yang menarik sunnah itu jadi koyak. Awak mengembalikan ke jalan yang asli. Cuma nanti tuduh awak tukang je itu tuduh membaca bola. Tapi begitulah sunnatullah. Kalau yang dominan adalah non sunnah, pasti sunnah dianggap sesat. Itu dialami oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya kaidah ini kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini harus tertancap dalam hati kita supaya tak sedikit pun keinginan untuk mengada-ngada dalam agama, dan tidak sedikit pun cenderung kepada bid'ah, karena bid'ah itu sesat, karena kita takut masuk neraka. Tapi kalau masih agu joleh dengan perkataan Nabi, tidak ada ubairah kecuali bosu jo Nabi. Kalau kini kalau nak bosu jo Nabi, dua caranya. So cek mimpi bosu Nabi. Tapi tanya pasal ekor kayaknya mah. Dah. Dalam lama so dia nak atur orang tu kalau baca selawat bosu jo Nabi tengah jagonya. Bodayen. Tolong bodayen. Ya menondongan seorang gini tolong bodayen. Ya, dan nak bertanya langsung ke Nabi, mana muqasi kullu bid'atin dalalah Rasulullah. Kau tanya kan? Nyanyi Imam Syafi'i nya dakwah sebagian orang, ndak itunya Syafi'i itu lah. Ada catatan jawabnya. Jadi salah paham orang pendapat Syafi'i. Nya sebagian ulama ada bid'ah hasanahnya Rasulullah. Wak tanya mau sama. Tapi sudah itu je debat judulnya. Kalau betulnya Nabi, buat kita nak duduknya mannya. Mosong nam qaswi kogo kullu bid'atin dalalah tu sebagian bid'ah sesat, sebagian hasanah. Insyaallah suagi dan ikutin tuan-tuan. Allah. Lah jadi siap-siap kacau kan? Tak bejar. Cuman mimpi tak jadi bahan apa orang syariat dah. Harus bosu tengah jago. Kan betul-betulnya nampak Nabi langsung. Lah pakai betul-betul kata cayo itu tuan-tuan. Kalau betul pasti ngicuah. Dalam ijang-ijang mata tu ngicuah bersoro. Bahkan kalau sabik kalau nak ngicuah melanggar aturan, picang mata sebelah. Dah ada istilah itu. Kau tangko dek perwenang tu kan. Bisanya ropenya buaya tapi picang mata sebelah. Itu tanda ngicuah aturan. Dah paham?
Nah, ikutnya jalan tu tangkap atau lopek atau tangkap pengilik ke Malaysia awak. Jadi orang cayur lebih tua itu motor ya awas sojo nabinya tagak sama tak apa-apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi harus berkeyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa segala yang tidak sunnah adalah bid'ah. Sah? Ya, segala yang tidak sunnah namanya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kalau sahih dilanjutkan dulu lah. Jadi kalau dapat nata sahih berhenti di stasiun terdekat, turumusnya salah naik kereta api ya, awak sono nak ke Bandung tambik Surabaya, kan ada berhenti di Purwakarta tu kan, jangan tahu ini sampai Surabaya dan banyak biaya balik ya, soalnya nak pulang dari sekolah bininya lah. Ini nak ke Bandung tak pegang tiket Surabaya sama dulu, tapi tidak rutin tanggal lah. Awak nak bangkit tanggal 3, tiket san tanggal 1. Tentulah langui kan, langui kan saya dia pong lah yang tak awak mau booking lah, uang booking lah, Allah mustahil. Bangkit tanggal kenapa cerita pokoknya bangkit tak sesuai dengan tanggal di tiket. Tahun kesan tahunnya harusnya tahun 2022, tercatat tahun 2024. Nyawa di tahun 22 bu, tentu nak laku lah. Lun le bangkit le 2 tahun lepaknya. Nah, jelas. Demikian selesai kajian kita malam ini. Petang ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, membawa sesuatu yang menyehatkan iman kita, akal kita, dan ilmu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.